Apa kamu pikir orang yang sekarang tenang saat melakukan galbay di pinjol legal itu dulunya mereka langsung tenang seperti itu? Nggak takut, nggak panik, bahkan nggak cemas? Oh tentu tidak, semuanya juga ngalamin yang namanya takut, panik, cemas, overthinking saat melakukan gagal bayar di pinjol legal. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tahu tentang dunia perpinjolan. Alhasil mereka tidak takut lagi, mereka tidak panik lagi. Karena sebenarnya yang bikin kita takut itu bukan DC-nya, tapi pikiran kita sendiri. Makanya di video kali ini saya akan bahas tentang jangan asal galbay di pinjol legal. Kamu harus tahu loh caranya, dan kamu harus tahu tentang dunia perpinjolan. Karena kalau kamu asal galbay aja, ya saya berjamin kedepannya pasti kamu kena mental, pasti kamu takut, pasti kamu panik. Pasti kamu juga sering melihat kan, ada orang yang galbay belasan juta, puluhan juta, itu tenang-tenang aja. Tapi ada yang galbay 1 juta, justru mereka ini ketakutan. Padahal orang yang galbay belasan juta itu tenang-tenang saja. Nah, apa yang membedakannya? Jelas, pengetahuan tentang dunia perpinjolan. Makanya buat kamu nasabah yang baru pemula terjun ke dunia perpinjolan, simak baik-baik video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini atau ada di tab komunitas ini, kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Apakah kita penting sharing dengan nasabah yang lain? Oh jelas penting, kita tahu loh. Maksudnya kita bisa berpikir, mereka juga bisa tenang galbay di pinjol legal, kok kita nggak bisa? Jadi sepenting itulah melakukan sharing dengan nasabah yang lain. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu tentang jangan asal galbay. Sebenarnya yang bikin kita takut saat galbay atau galbay di pinjol legal itu bukan DC, itu bukan orang lain, tapi justru pikiran kita sendiri. Seperti masalah yang harusnya kecil, tapi dibesarkan oleh pikiran kita karena rasa ketakutan tadi. Nah, rasa ketakutan tersebut itu muncul dari mana? Muncul dari ketidaktahuan kita. Ya contoh aja seperti ancaman-ancaman dasar pinjol legal. Kan kamu tidak tahu kan? Kamu berpikir ancaman dasar pinjol legal itu nyata, itu beneran. Entah itu ancaman di bawah jerukung, ancaman desa lapangan akan datang ke rumah. Padahal faktanya semua ancaman desa pinjol legal itu hoaks, itu bohong. Tapi bagi nasabah yang baru terjun ke dunia perpinjolan, saya berjamin pasti mereka berpikirnya ini ancaman nyata. Padahal itu ancaman bohong ataupun ancaman hoaks. Nah, dari situ aja banyak nasabah yang kena mental, banyak nasabah yang ketakutan karena mereka tidak tahu kalau ancaman DC itu hoaks ataupun bohong. Nah, itu untuk yang pertama ya, mengenai ancaman DC pinjol. Dan untuk yang kedua yaitu tentang langkah-langkah yang simpel, tapi kalau nggak dilakukan pasti kita itu kena mental, pasti kita itu ketakutan. Apa? Yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Banyak loh di luar sana nasabah yang tiba-tiba membaca pesan dari DC pinjol legal, sering membaca pesan dari DC pinjol legal, ujung-ujungnya kena mental, ujung-ujungnya ketakutan. Kenapa? Karena hampir 80% nasabah yang gagal bayar di pinjol legal itu mereka kena mental karena melihat pesan DC pinjol legal ini. Karena seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya ya, DC pinjol legal tidak sembarangan ngirim pesan kepada kita. Mereka merangkai kata-kata ancaman dulu baru dikirimkan. Makanya banyak nasabah yang kena mental, banyak nasabah yang ketakutan. Jadi buat kamu yang simak video ini, mulai saat ini kamu jangan pernah baca pesan DC pinjol legal lagi. Kalau kamu ingin galbay dengan tenang, kalau kamu ingin galbay dengan aman. Itu untuk langkah yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak asal galbay aja. Dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengenai teror DC pinjol. Banyak loh nasabah di luar sana, mereka itu rela-rela saja diteror oleh DC pinjol legal. Maksudnya mereka itu hanya diam saja ketika diteror oleh DC pinjol legal. Alhasil apa? Alhasil hari-hari mereka keganggu karena diteror terus oleh DC pinjol legal, sehingga mereka kepikiran terus kan, karena telepon SMS itu berbunyi terus dari HP-nya. Nah, jadi buat kamu yang saat ini sedang seperti itu, kamu langsung aja ganti kartu HP atau nonaktifkan kartu HP kamu. Untuk apa? Untuk memutus teror DC pinjol legal ini. Karena kebanyakan nasabah di luar sana itu diam aja dan ujung-ujungnya mereka sendiri yang kena mental. Dan yang selanjutnya, ini bisa dibilang penting, yang sangat penting sih. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena meskipun kamu tidak membaca pesan DC, kamu udah tahu tentang dunia perpinjolan, tapi kamu tidak melakukan hal ini, itu percuma aja. Apa? Yaitu menghapus aplikasinya.
Emang seberapa penting sih menghapus aplikasi? Ini sangat penting loh. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, mereka itu bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Makanya di luar sana itu banyak yang kotak-kotaknya diteror oleh debt pinjol, bahkan galerinya disebarkan, foto pribadinya disebarkan, mereka punya foto pribadi kita, nah itu lewat aplikasinya tadi. Jadi kalau kamu tidak ingin mengalami hal tersebut, kamu hapus aplikasinya, supaya mereka tidak ada akses lagi ke galeri kamu ataupun ke kontak-kontak kamu. Nah, kesalahan nasabah di luar sana, mereka itu menganggap kalau aplikasi ini tidak berpengaruh, padahal yang paling berbahaya justru aplikasinya itu masih terinstall. Itu untuk langkah yang harus kamu lakukan. Dan untuk yang selanjutnya, tentang pengetahuan kita. Kalau kita galbay di pinjol legal, apakah benar kita bisa dibawa ke juru hukum? Nah, di masalah ini banyak loh nasabah yang berpikir kalau galbay di pinjol legal itu bisa dibawa ke juru hukum atau bisa dibawa ke juru pidana. Padahal galbay di pinjol legal itu perdata, bukan pidana loh. Beda jalur sama pidana. Mau sebesar apapun utang kita di pinjol legal, entah itu belasan juta, puluhan juta, ujung-ujungnya nama kita masuk si OJK, blacklist ataupun BI checking. Tidak ada urusannya itu sama pidana. Karena seperti yang saya bilang, galbay di pinjol legal itu perdata, bukan pidana. Tapi sayangnya, hampir semua nasabah itu takut akan hal tersebut. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjam online, sebelum galbay, kamu harus tahu dulu loh tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi dan saya kasih tahu langkahnya dan yang harus kamu ketahui supaya kamu tidak takut, supaya kamu tidak panik tentang ancaman-ancaman dasar pinjol legal karena kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Yang terpenting, kamu nggak usah panik, kamu nggak usah khawatir, karena kamu udah tahu jawabannya dan kamu udah tahu yang harus kamu lakukan. Intinya, galbay di pinjol legal yang bikin panik, yang bikin kita takut, itu pikiran sendiri, bukan DC. Mudah-mudahan setelah kamu tahu akan hal tersebut, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu bisa tenang, kamu tidak panik lagi. Tapi perlu diingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Cuman kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita juga, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.